Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan NAS Channel dimanapun Anda berada. Hari ini di tanggal 19 Januari ini cuaca yang mendung ya. Ada terkait menarik yaitu tentang Omikron ya, tentang apa namanya virus baru atau mutasi baru tentang Omikron. Kita beberapa hari ini tentu mendengar berbagai macam berita, berbagai macam pendapat dan lain sebagainya. Bukan untuk menakut-nakuti, namun ini ada berita bagus dari Australia. Untuk apa? Untuk kita waspada. Coba saya akan bacakan berita tersebut. Apa berita tersebut? Australia catat rekor kematian akibat COVID-19. Ini dilansir republika.co.id. Australia pada Selasa 18 Januari 2022 mengalami hari paling mematikan selama pandemi COVID-19. Varian Omicron menyebar dengan cepat dan terus mengerek angka rawat inap ke level tertinggi, bahkan saat kasus harian sedikit turun. Sebanyak 74 kematian dilaporkan hingga Selasa 18 Januari 2022. Pagi dari 3 negara bagian terdapat yakni New South Wales, Victoria, and Queensland. Angka ini meningkat bahkan melebihi rekor 57 kematian pada Kamis lalu menurut data resmi. Australia sedang bergulat dengan wabah COVID-19 terburuk yang dipicu virus corona Omicron. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit kini paling banyak selama pandemi. Hari ini adalah hari paling berat bagi negara kami, kata pemimpin New South Wales, Dominic Perrottet dalam pengarahan media. New South Wales melaporkan 36 kematian pada Selasa, tertinggi selama pandemi. Perrottet yang konsisten menolak pembatasan ketat karena tingkat vaksinasi yang tinggi, mengatakan rumah sakit masih mampu mengatasi peningkatan jumlah pasien yang dirawat. Terlepas dari tantangannya, peningkatan pasien juga terjadi di belahan dunia lain, meskipun rawat inap meningkat. Victoria pada Selasa menetapkan kode coklat, yaitu status darurat jangka pendek di rumah sakit. Status ini memberikan kewenangan kepada pengelola rumah sakit untuk membatalkan layanan kesehatan yang tidak mendesak dan membatalkan cuti staf. Pihak berwenang sebelumnya mengatakan kalangan muda usia yang belum divaksinasi menyumbang jumlah besar kasus rawat inap di negara itu, meskipun negara-negara bagian menghindari lockdown dan terus membuka sektor bisnis. Indeks kepercayaan konsumen Australia terpukul pekan lalu. Menurut survei ANZ pada Selasa, Omicron mendorong orang untuk melakukan penguncian sendiri dan menahan pengeluaran. Omicron juga telah menekan tingkat elektabilitas Perdana Menteri Scott Morrison menurut jajak pendapat pada Selasa dan menempatkan tokoh oposisi dari Partai Buruh di posisi teratas beberapa bulan sebelum pemilihan federal. Lebih dari 67.000 kasus baru dilaporkan di New South Wales, Victoria, Queensland, dan Tasmania, turun dari rekor nasional 150.000 pada Kamis lalu. Negara-negara lain belum menyerahkan data. Selama pandemi, Australia telah melaporkan 2.757 kematian dan sekitar 1,6 juta kasus infeksi. 1, juta diantaranya tercatat dalam 2 pekan lalu. Rekan NAS Channel dimanapun Anda berada, ini adalah berita yang perlu kita antisipasi. Di mana Australia tercatat vaksinasinya juga menyeluruh gitu. Dan ini harus kita antisipasi, bahkan maka hal yang bagus kemudian kalau kita mulai di Indonesia ini kita coba kita melakukan riset faktor risiko apa yang kira-kira menjadi yang berhubungan atau memberikan daya ungkit
kok sekiranya bisa terinfeksi virus. Dan ada hal penting di kali ini adalah adanya kematian akibat virus baru ini atau mutasi baru. Demikian NAS Channel, kita menyampaikan sedikit membahas tentang berita yang ada, bukan untuk menakuti, bukan untuk apa, tapi marilah kita meningkatkan imunitas kita, menjaga prokes dan menjaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.